Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera ya. Di sore ini aku ingin berbagi tentang bisnis apotek ya guys. Jadi ini kaitannya dengan sampai kapan ya sebuah bisnis apotek itu harus dipertahankan atau harus ditutup. Jadi nanti aku akan memberikan pertimbangan bagi kalian kapan bisnis apotek itu harus kita pertahankan dan kapan bisnis apotek ini harus kita tutup. Di terutama bagi kalian yang apoteknya mungkin sekarang sedang terpuruk ya, mungkin nggak maju-maju, omsetnya segitu-segitu aja, nggak ada pemasukan, bahkan kadang tombok ya. Dari tiap bulan tuh kita kadang memberikan suntikan dana. Nanti kalian perhatikan beberapa pertimbangan berikut dan supaya nanti nggak salah langkah ya. Alhamdulillah ini pas hujan nih guys. Ntar nanti kita lanjut lagi ya. Oke, dalam sebuah bisnis apotek itu selalu ada risiko ya guys. Ini yang perlu kalian pertimbangkan dengan matang ya. Dan kita tidak akan maju kalau tidak ada ini ya, resikonya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh seorang pakar bisnis. Oke guys, kita lanjut ya. Dalam sebuah bisnis itu selalu ada risiko yang harus ditanggung seorang investor atau bisnis ya. Nah, risiko ini yang harus kita minimalkan sebelum kita membuat sebuah bisnis. Nah, ini aku akan berbagi ya tentang risikonya itu. Nah, dalam bisnis apotek, risiko apotek untuk nggak maju, terus kemudian sepi, itu selalu ada. Makanya saat kita survei pasar ya, terutama survei pasar itu kan meliputi lokasi, kemudian kepadatan penduduk, terus potensi-potensi pasar yang akan kita bidik, itu kan semua dimasukkan ke situ sehingga nanti bisnis apotek kita itu memiliki risiko yang minimal. Paling tidak terlalu rugi lah paling enggak, sehingga bisnis apotek ini bisa bertahan sampai beberapa waktu lamanya ya. Nah, dalam beberapa hal ternyata ada juga setelah kita survei, mungkin menurut kita ini hasilnya bagus, ini pasti daerah ini bagus lah, tapi setelah kita dirikan sebuah apotek di situ ternyata kok nggak berkembang ya, omsetnya tuh cuman 200.000, 300.000 per hari. Apa yang salah ya? Nah, ini akan aku bahas di sini ya guys. Apanya yang salah? Kalau pengalaman aku ya, aku hanya ingin berbagi saja. Aku juga pernah membuka apotek, juga pernah menutup bisnis apotek. Jadi apotek yang tutup itu salah satu penyebabnya adalah pemilihan lokasi yang tidak tepat. Jadi ini, kalau bisnis apotek kalian kok omsetnya segitu-gitu aja, coba dianalisis ya. Apakah apotek kalian itu di tempat yang strategis? Misalnya ya, di sekitar situ banyak pasar, potensi pasar untuk bisnis apotek itu banyak apa enggak? Rumah-rumah penduduk di situ banyak enggak? Terus kelas ekonominya bagaimana? Menengah ke bawah, menengah ke atas? Terus di situ ada semacam pusat-pusat kegiatan ya strategis ya, misalnya kayak ada Indomaret, Alfamart, terus ada bisnis-bisnis yang lain. Itu ada enggak di sekitar situ? Terus jalurnya itu jalur yang termasuk jalur mudah apa jalur susah ya? Kadang jalur yang searah itu tidak mesti, walaupun ramai itu tidak mesti bagus.
Jadi jalurnya searah apa enggak, terus potensi orang untuk mampir ke apotek kita itu banyak apa enggak gitu. Itu perlu dianalisis ya. Setelah kita analisis, terus kemudian apalagi ya, setelah dari lokasi, kemudian dari sisi apotek kita sendiri itu apakah parkirnya mudah atau gampang orang menjangkaunya apa enggak, itu kita buat analisis. Misalnya lokasi kita di tempat yang bagus ya, rame, tetapi kok kok apa ya, apotek kita itu letaknya apa di pojokan gitu ya, misalnya pas tikungan atau pas turunan atau pas tanjakan. Walaupun rame tapi orang tuh mau mampir ke apotek kita itu agak sulit, terutama yang pakai mobil gitu ya. Pakai motor aja agak sulit, apalagi pakai mobil. Nah, ini kan perlu dianalisis juga. Nah, setelah analisis lokasi, kemudian analisis posisi apotek kita, baru kita analisis masalah dalamnya apotek ya. Perkembangan omset apotek kita itu bagaimana? Apakah dari tahun ke tahun ya cuma segitu-segitu aja, ataukah sudah sesuai dengan prediksi kita, paling nggak ada pertumbuhan misalnya dalam setiap tahun tuh tumbuh 20% apa 25% gitu. Kalau tiap tahun kok cuman segitu-gitu aja atau bahkan omsetnya menurun, maka bisa jadi ya ada yang salah dalam pengelolaan bisnis apotek kita. Ini di luar lokasi dan lain-lain tadi ya. Jadi kita bedah yang dalamnya dulu. Terus jumlah stoknya berapa? Kalau stok obat kita itu cuman 50 juta ya jangan harap omset kita lebih dari 50 juta ya. Apalagi 100 juta ya terlalu jauh. Jadi kalau kamu mau omset 100 juta ya minimal stok ya 100 lebih. Terutama untuk apotek-apotek yang baru ya. Kalau yang apotek lama, apotek yang sudah berdiri lama, dia sudah tahu Pareto produknya apa, dia nanti stok bisa mungkin nggak terlalu banyak ya. Omset 100 misalnya, omset 100 juta apa 200 juta, stok itu nggak nyampe 200, mungkin bisa 150, 160 gitu. Karena dia sudah terbiasa dengan Pareto produknya, dia tahu produk-produk yang pasti laku, dia genjot di situ ya. Jadi dari Pareto produknya itu dia tahu. Jadi itu setelah kita menganalisis dalamnya apotek ya, ini termasuk mungkin kebersihan, terus kebersihan apotek bagaimana, kenyamanan apotek bagaimana, terus stok obatnya lengkap apa enggak, terus pelayanan, jadi SDM-nya itu pelayanannya bagus apa enggak. Kalau pelayanannya enggak bagus ya pasti bisnis apoteknya nggak akan berkembang guys. Jadi pasti ya di situ-situ aja, dia nggak ini. Nah, nanti setelah kita analisis semua, terus kemudian kita analisis juga apa yang sudah kita berikan ya, apakah kita sudah memaksimalkan potensi yang ada di apotek ini ya. Misalnya ya data pelanggan ya, apakah kita sudah membuat data pelanggan. Jadi berapa sih jumlah pelanggan apotekmu itu dalam sehari yang datang ke tempatmu itu berapa? Jumlah pelanggan total dalam sebulan itu jumlahnya berapa? Terus jumlah pelanggan lama yang loyal itu berapa persen? Jumlah pelanggan baru di apotekmu tuh pasti ada pelanggan baru juga. Jumlahnya itu berapa? Dalam sebulan berapa? Dalam sehari berapa? Kalau kamu sudah bisa memaksimalkan potensi itu ya, kamu tahu ya jumlah pelanggan apotekku sekian ribu, kemudian pelanggan baru setiap bulan ada pertambahan sekian, terus dari data pelanggan semua yang memberikan nomor WA ada sekian ribu orang, terus dari total pelanggan itu yang memberikan kontribusi omset di atas 1 juta per bulan itu ada sekitar berapa ratus orang, yang memberikan omset di bawah itu berapa. Kita punya nggak data pelanggan itu?
Ini sangat penting, guys. Nah, makanya di sini pentingnya kita membuat semacam program komputer itu ya. Di apotek itu adalah salah satunya adalah memaksimalkan data pelanggan apotek kita. Nah, caranya bagaimana? Kalau pelanggan lama itu harus caranya adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik, harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal juga. Terus kadang-kadang kita memberikan perhatian, misalnya di event-event tertentu kita berikan gimmick, atau kita berikan voucher, atau kita berikan diskon khusus karena mungkin dia tiap bulan belanjanya besar, ya kita berikan diskon khusus ya. Jadi itu. Terus untuk pelanggan baru, nah ini pelanggan baru kita harus benar-benar menarik ya. Paling tidak apotek kita tuh tampilannya dari depan itu menarik, dari pinggir jalan tuh kelihatan, neon box kelihatan. Terus jadi ketika orang lewat situ mereka tertarik untuk masuk ke apotek kita. Atau ini kita memaksimalkan sosial media ya, kita brand apotek kita misalnya di Instagram, TikTok, dan lain-lain, sehingga pelanggan baru itu tahu. Kalau misalnya di Google Business juga kita tahu, misalnya orang lihat pencarian misalnya apotek terdekat, itu apotek kita akan masuk. Nah, kalau apotek kita masuk di sana, kita harus benar-benar kalau ada orang yang WA atau orang yang telepon, itu benar-benar kita respon dengan cepat. Ini salah satu taktik untuk menarik pelanggan baru. Nah, jadi evaluasinya udah sampai segitu, guys. Kalau sudah luarnya sudah, dalamnya sudah dievaluasi, terus kira-kira potensi kedepannya itu bagaimana. Kalau kita sudah membuat evaluasi itu, terus ternyata potensi kedepannya itu, wah ini kayaknya berat ini apotek ini, karena banyak hal lah, ini dari sisi dalam, dari sisi luar kayak gini. Ya udah, aku putuskan untuk tutup misalnya. Ya kalau memang diputuskan untuk tutup, ya tutup saja, karena kita sudah memberikan kajiannya, kita sudah punya datanya. Aku dulu pernah cerita juga kan di channel YouTube ini ya, nanti silahkan kalian browsing lah pengalaman aku. Jadi kita buka itu apotek atau apotek BUMN ya, itu di dalam kayak area parkir sebuah instansi gitu. Jadi dari luar nggak kelihatan, jadi otomatis yang belanja ke situ tuh ya hanya orang-orang instansi sekitar situ. Akhirnya juga nggak berkembang bagus, dan hanya bertahan 2 tahun ya. Setelah kita pertimbangkan, bikin kajian, dan akhirnya kita tutup. Karena apa? Daripada kita nanggung rugi terus, karena kita investasi di situ kan ya nggak sedikit ya. Lebih baik saya pindah lokasi dengan invest yang masih bisa diselamatkan ya, misalnya kayak etalase, obat, dan lain-lain, itu kan masih bisa selamatkan, tinggal kita pindah aja. Kita ke lokasi yang baru, misalnya kita kontrak baru, dengan harapan omsetnya lebih bagus. Nah, ini kan jauh lebih prospek daripada kita mempertahankan sebuah bisnis yang sudah bertahun-tahun nggak bagus, ternyata juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah kita tutup aja. Ini pembelajaran yang menyakitkan dari kita dari sebuah bisnis ya harus kita ambil, daripada kita terus tergantung, akhirnya nggak bagus. Nah, jadi itu guys pertimbangannya. Oke, itu aja ya untuk sharing sore ini. Terus bagi kalian yang ingin belajar ya sama saya tidak akan menggurui kalian ya. Saya hanya akan sharing pengalaman saya selama berkecimpung di dunia bisnis apotek itu ya, dari tahun 2001. Saya ikut di sebuah perusahaan BUMN ya di apotek sampai 2012. Terus kemudian saya mendirikan sendiri apotek dari 2012 sampai sekarang. Nah, itu akan saya sharing di grup mentoring bisnis apotek ya. Nah, tentu saja berbayar ya guys ini. Jadi kenapa berbayar ya? Memang ini khusus ya. Kalian bisa
apa diskusi khusus dengan saya, bisa telepon, bisa WA, dan bisa gabung dengan grup Telegram yang di situ isinya teman-teman dari berbagai daerah, lebih dari 40 orang lebih ya yang gabung di grup. Tetapi ada member mentoring juga yang tidak gabung di grup tapi sering konsultasi dengan saya perkembangan apoteknya. Ada lebih dari 10 orang yang sudah buka ya apoteknya atau toko obatnya, dan nanti akan saya sharing beberapa masalah, beberapa studi kasus yang mungkin ya agak-agak sensitif, jadi saya nggak bikin di video YouTube-nya secara umum ya karena terlalu sensitif. Jadi saya khusus di mentoring itu. Nanti silahkan klik link deskripsinya ya, di situ ada mentoring bisnisapotek.com. Nanti biayanya itu 500.000 ya guys untuk keanggotaan selama 5 tahun. Setelah itu kalian boleh memperpanjang, boleh enggak. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan yang sharing sore ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.